Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus kepada para habaib, terkhusus Al-Habib As-Sayyid Ahmad Badawi Bahsin Asgaf yang alhamdulillah secara istiqamah membimbing kita seberataan, bersama-sama kita mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Para habaib yang lainnya, Al-Habib Abdurrahman Asgaf, Al-Habib Abdullah Al-Kaf, wabil khusus kepada guru kita semuanya, guru kita bersama Ustaz Zarkasi, dan tokoh masyarakat Balida, Gunung Pandau dan sekitarnya yang alhamdulillah pada malam hari ini berhadir di majelis ini. Ulun di sini setumat sebelum istiqomah kita membaca kitab seperti biasanya. Pertama di sini ulun ingin menyampaikan lawan biar seberataan, khususnya keluarga ulun, keluarga Hanyar ulun, keluarga Hanyar ulun, Pian, Buhan Balida, Buhan Gunung Pandau dan sekitarnya. Karena ulun di sini Hanyar juga berdiam, Hanyar mulai dari sebelum Ramadan semalam, dan insya Allah ulun asik berdiam di sini. Cuman KTP tetapan KTP baru supaya kadang alih kan orangnya ada aja di sini. Kemudian ingin ulun sampaikan lampian seberataan terkhusus keluarga Hanyar ulun, Buhan Balida, maaf abah ulun seberataan, Marina ulun seberataan, terkhusus yang di Gunung Pandau dan di Balida, bahwasanya majelis ini insya Allah malam Sabtu berikutnya dan malam Sabtu berikutnya akan istiqomah di tempat ini. Perlu yang ketahui, majelis ini sudah dimulai sejak tahun 2017. Berkadang 2016 kan? 16 kan 17 nih kita bermula. 17 kan? 16. 2016. 2016 majelis ini bermula. Berawal dulu di Gunung Pandau juga. Awal pertama kali di Paringin Timur. Cuman sempat 2 mengkadang 3 kali majelis, mbah itu beralih menyewa di Gunung Pandau waktu itu. Menyewa di Gunung Pandau pas di jembatan apa tuh ngarannya arah ke Muara Pitak. Di situ menyewa rasanya hampir 2 tahun menyewa majelis. Menyewa rumah dipakai jasa majelis. Kemudian mbah itu alhamdulillah ada kawan di kompleks Selawe berisi rumah kada terpakai, daripada menyewa terus, akhirnya pindah ke kompleks Selawe. Di rumah Haji Wahid, orangnya ada tuh di depan istiqomah hadir juga. Di kompleks Selawe majelis ini alhamdulillah sama setiap malam Sabtu istiqomah, kada peduli hujan, kada peduli banjir, kada peduli badai, pokoknya istiqomah majelis terus. Di di kompleks Selawe itu rasanya sekitar 2-3 tahunan. Pindah pulang ke Bungin. Alhamdulillah ulun berisi rumah di Bungin, pindah di Bungin. Dan sekarang ulun alhamdulillah kalau membangun di Gunung Pandau, perbatasan lawan Balida, dan insya Allah ini asik, mudah-mudahan sampai kaina di sini karena ini rumah ulun 2, jadi kada pacangan alih-alih lagi sudah. Nah, setiap malam Sabtu mulai dari 2016 sampai hari ini tetap istiqomah setiap malam Sabtu imbang salat Isya, dan selanjutnya kaina budi berikutnya pun sama harinya insya Allah tetap malam Sabtu. Sementara kita di dalam rumah sini, kalau kaina jamaahnya semakin banyak mungkin bisa beralih sampai ke keluar. Mudah-mudahan khususnya keluarga ulun yang Hanyar nih, karena ulun Hanyar di sini, khususnya pihak Buhan Balida atau Buhan Gunung Pandau, bisa membantu ulun untuk membawai keluarga hadir di majelis dengan niat kita hadir di majelis ini. Niat pertama adalah menuntut ilmu,
yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga mendekatkan diri kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan istiqomah yang hadir di majelis, Allah memudahkan hajat-hajat pian. Khususnya Allah memudahkan kita seberataan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bawai anak-anak pian, bawai keluarga pian, bawai bini pian, bawai jiran pian. Yuk kita sama-sama kita besarkan majelis di sini. Gasan Buhan Pian juga, gasan masyarakat Balida, gasan masyarakat Gunung Pandau, supaya kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, bekerja sama, bagian kita membuat bangga baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak di akhirat, di saat mungkin kita semuanya ngalih bertemu dengan Rasulullah, ngalih kita ngalih dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita ini banyak. Setidaknya kaina kita kawa beungah lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, pian jangan mengalihi ulun. Ya Allah, pian jangan mengalihi ulun. Ya Allah, lakasi masukkan ulun ke surga. Karena bagaimanapun juga ulun bahari suah membawai jiran ulun hadir di majelis. Bagaimanapun juga, walaupun ulun banyak dosa, ulun suah membawai anak bini keluarga ulun hadir umpat maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan itu mudah-mudahan Allah memudahkan hajat dunia dan hajat akhirat kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin seberataan rahimakumullah, istiqomah kita serahkan kepada Sayyidul Habib Badawi Mahsin untuk menyampaikan ilmu-ilmu apa yang perlu disampaikan. Alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bi rahmatillah adama fi ilmillah. Salatu wassalamu alaihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Yang sama-sama hormati dan ulun cintai dan ulun muliakan para habaib, wabil khusus sahibul majlis, khadimil majlis, khadimil ummah, al-mahbub fillah, akhina fillah, Sayyidil Habib Muhammad Zaki bin Taufik Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, kemudian hajat beliau, dimudahkan urusan beliau, dan juga para habaib lainnya, Habib Abdurrahman Asegaf, Abdurrahman Barakbah, juga Habib Abdullah bin Sofi Al-Kaf, dan para habaib lainnya, juga para tetuha masyarakat, para sesepuh, para orang tua kita, para hadirin dan hadirat. Tadi ini hadiratnya majelis Bapak Hala, barisan pecinta habaib dan ulama. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah merahmati kita, meridai kita, mengampuni dosa kita, dosa umat dan keluarga kita, dan mengabulkan hajat kita, memudahkan urusan kita, dan meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Kumpul bersama Rasulullah fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena awal majlis katanya pembukaan majlis hanya kada jual boleh yang makan majlis imbah lah awas kada majlis awas libur ya kada. Alhamdulillah bulan Ramadan telah kita lewati ya, ada Ramadan sudah kita lewati dan Ramadan akan kembali. Tahun akan datangnya sampai hari kiamat ada Dajjal keluar masih ada Ramadan. Sabaran keluar ada Ramadan sampai hari kiamat, kembali terus kembali. Tetapi waktu yang telah kita lewati tak akan kembali. Satu detik yang telah kita lewati daripada umur kita itu kita membayar siapapun banyaknya duitnya kada bakalan tak boleh. Makanya kita harus memakai waktu-waktu kita dengan yang bermanfaat.
dengan yang diridai Allah dan diridai Rasulnya. Sebagaimana hadir di majlis taklim ini sekaligus majlis maulid, sebagaimana tadi disebutkan syair masih kama majma'il maulid jalil kurub kadada, seperti pembacaan maulid itu yang mengangkat kesusahan. Waktu ini waktu, kata Imam Ali Habsyi, ya asi, wahai yang kita ni mahir bermaksiat, kalau ingin bertaubat. Jadi pembacaan maulid ini salah satunya adalah mengangkat kesusahan. Kenapa mengangkat kesusahan? Karena di sana disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini waktu, kata Imam Habib Ali Habsyi, bahwasanya waktu bertaubat kita. Kita banyak maksiat ya kan ya. Kita ini hari-hari bermaksiat. Karena mungkin kita masih hari-hari bermaksiat, mungkin maksiat ya masih dosa kecil atau dosa besar yang tidak kita sengaja atau disengaja. Kita seperti maksiat, tetapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nah, jadi kita ini ketika datang ke majelis niatnya apa? Untuk diampuni oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diridhoi Rasulullah. Karena kita beruduk bismillah, minta taubat kawan Allah tuh alih. Tak kadang auran ini, sibuk ini, auran terus bibleh. Auran ini macam-macam auran tadi. Hujan lah, pater lah, itulah kisah. Lagi sekolah macam-macam kisah itu deh. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu dan di majelis maulid, itu secara otomatis kan nyaman, otomatis nih, sistem otomatis nih yang otomatis dari manual kan ya ada. Nah, secara otomatis dosa itu diampuni oleh Allah, secara otomatis kita dapat rahmat Allah, secara otomatis hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita kalau sembahyang hajat hari-hari kan hari boleh. Ada sembahyang hajat hari-hari, sembahyang taubat ngalih kita hari-hari, meminta ampun, duduk di sajadah, meminta ampun kepada Allah ngalih. Tapi ketika kita hadir maulid, hadir majlis, langsung otomatis Allah mengampuni dosa kita. Apalagi kata Habib Zaki tadi, bawahi keluarga. Kenapa? Karena tadi setiap kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang, setiap orang itu menggawi kebaikan yang kita tunjukkan, kita juga dapat pahala. Seumpama misalnya dari buhan pian membawa keluarga pian sebesar 10 ke majlis, per orangnya itu dapat pahala pian. Andai kata pian kada hadir, buahnya besar 10 tadi hadir, maka pian juga tetap berpahala. Besar 10 diulang, membuai orang, tetap kembali ke asalnya kapian yang membawa pahalanya. Jadi ke anak kan membawa ke cucu, ke buyut, karena mudah-mudahan majlis nih terus berjalan walaupun kita BP meninggal lah, terus dijalankan oleh generasi-generasi yang ada. Nah, jadi karena bercucu, berbuyut itu berpahala terus. Sebab apa? Kita mengajak orang kebaik. Apa ajar Allah Ta'ala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kita atas ketaatan dan ketakwaan, kebaikan yang ada. Pokoknya urusan kebaikan kita gini terus. Kenapa kita gini terus? Karena di sana ada pahala yang sangat besar. Wala ta'awanu 'ala itsmi wal udwan. Jangan kita saling membantu urusan yang ada karuan. Karena di sana kita juga mendapatkan dosa. Menggawi kada kita. Tetapi ketika kita membantu, maka kita juga dapat dosa. Jadi kita lebih baik mencari pahala. Nah, jadi kita hadir di majelis ilmu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "May yuridullah bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah, orang ini Allah Ta'ala hendaki khairan, akan kebaikan. Khairan ini
Maknanya bisa kebaikan fid dunya dan kebaikan fil akhirah. Kebaikan di dunia, hidupnya tenteram, hidupnya nyaman, hidupnya sejahtera, duit tapi ada, cuma hati tenang nih, ya ada, duit ada, hati tenang, kan nyaman juga, ya ada, duit ada, hati tenang nyaman lagi, ya ada, yang ngalimnya sudah duit kadede, hati tenang. Dua ngarannya nenek, ya paling kada kalau kita duit kadede, tanang akan benar hati, bisa naik manangnya. Nah di orang suki itu ngalihnya, orangnya suki ngalih ya, ada seorang suki mana? Maksudnya ketika orang suki itu kadang banyak pikiran. Jadi intinya ketenangan. Nah kira-kira ini sebenarnya mencari ketenangan. Maka ada ketenangan di muka bumi ini seperti ketenangan majelis ilmu. Karena kata para ulama, semakin banyak ilmu, semakin berkurang kerisihan, semakin berkurang kegalauan. Ya ada. Contohnya kayak ini. Ya, contohnya ketika kita mendapatkan musibah. Misalnya naudzubillah min dzalik, anak kita meninggal, anak kita meninggal. Musibah itu yang sangat besar bagi kita, ya ada. Sakit hati kita. Tetapi ketika kita tahu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya sabratan ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sabratan yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Dan dia tahu akan diganti oleh Allah macam-macam pahala ini itu. Ya ada. Sama seperti seseorang misalnya dites orang tuh kalau anak masuk perusahaan tuh ada tesnya, oleh disariki orang, disuruh orang ini, ya kada. Kenapa ini hakon belepah, kenapa ini hakon ini? Karena inya tahu, artinya alim tahu, kan alim itu tahu bahwasanya akan datang ini diberi upah, ya kada. Mengangkat bata mancur hari papanasan disuruh gotong royong oleh Habib Jaki ke majelis ini misalnya, hakunnya hadir, ya ada, misalnya tuh tapi diupah boleh, diupah. Kenapa ya hakun hadir? Karena tahu pacangan diupah. Begitu juga ketika orang tahu sadar, ketika dia lapah sembahyang bayangnya lapah, kadang sembahyang subuh bang lapah bangun yang ada. Tapi tahu pacangan diberi Allah surga, harusnya kita menggawi bersedekah. Kenapa bersedekah? Lapah yang ada, menabung harusnya, tapi bersedekah. Tapi nya tahu pacangan diganti oleh Allah. Permasalahannya kita lawan Allah nih kurang ada ilmu, artinya pengetahuan. Ya maulah kita ini kurang yakin lawan Allah. Kita begawi jadi pamburung, dibayar orang belum, tapi sinapahan hari-hari bepanas latat muha yang ada hakun haja karena inya yakin pamburung memberi duit, yang ada. Bagaimana Allah Ar-Razzaq, bagaimana Allah Al-Ghani, bagaimana Allah Al-Mughni, bagaimana Allah Al-Wasi', bagaimana Allah Al-Jud, bagaimana Allah Al-Karim, yang melebihi sifatnya dan sifatnya tidak ada seperti sifat makhluk. Harusnya kita lebih yakin dan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Allah kada menjanjikan rumah, kada menjanjikan motor, kada. Tapi Allah menjanjikan surga yang lebih indah daripada apapun. Cuman ada waktunya. Kayak orang menghadiri gaji, sudah tanggal 20 gajian, 21 gajian. Kenapa kamu ajar aku tanggal 21 gajian? Begitu juga kayaknya kita di surga digaji oleh Allah, diberi oleh Allah. Makanya kita nih waktu kita untuk apa? Untuk beribadah. Nah ini gunanya ilmu nih. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin bertambah juga keyakinan seseorang itu kepada Tuhannya. Bagaimana bertambah ilmu? Dengan belajar. Ada ilmu laduni,
Pintulah syarat ilmu laduni itu harus belajar dulu. Di Al-Quran disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Syarat dapat ilmu laduni di Al-Quran disebutkan di akhir daripada surah Al-Baqarah lembar yang terakhir paling bawah pojok kiri daripada ayat din paling bawah. Ya kata. Lembar sebelah kiri paling bawah wattaqullah wa yu'allimukumullah 73 bebas. Lembar segini bebas. Sebetulnya sombong kan ya kan. Tuh emang tahu juga ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jika Allah bertakwalah kalian, maka aku akan lajari kalian. Bertakwa dulu hanya karena aku beri ilmu laduni. Kiamat cara bertakwa dengan ilmu. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Kita kada kawa menggawi kalau kada ada ilmunya. Contohnya disuruh orang membaiki sapida, tapi inya kada tahu cara membaiki sapida, baik sapidanya. Harus belajar ke tukang bengkel datang ya kan. Membaiki rumah kada tahu rumahnya, datang ke tukang bangunan. Begitu juga ketika kita hendak beribadah, mencari ilmunya kada tahu, maka datangi orang-orang ahli majelis ilmu. Ya kan, sembahyang rukunnya berapa, syaratnya berapa, pembatalnya berapa. Ya kan, apa yang mencegah sembahyang, apa yang membatalkan sembahyang, apa yang membatalkan puasa, itu semua ada ilmu. Makanya Nabi mengatakan, wa may yuridullah bi khair yufaqihu. Kalau Allah tuh hendak memberikan kebaikan orang nih, maka Allah berikan pemahaman. Berarti pemahamannya di mana? Fiddin, pada agama. Pada agama. Ilmu dunia baik. Ilmu dunia, ilmu IPA, IPS, PPKN. Banyak beritahu bahasa Indonesia boleh. Bahasa lokal leher, olahraga baik, ilmu dunia baik. Tetapi itu hanya berlaku di mana? Di dunia. Dan dunia ini sifatnya sementara. Tetapi kita perlu belajar ilmu akhirat. Kenapa ilmu akhirat? Karena itu ilmu yang membawa dan memberikan jalan untuk menuju surga. Ya ada. Jadi kita kalau hendak ke surga itu ada jalan. Jalannya iya Pak, harus belajar. Amu kalian belajar, jalannya nanti sesat kayaknya. Contohnya, pian hendak ke mana? Sangayam, kada tahu jalan. Belok kan bilang santang. Jalan ulin itu harus pian, karena kada tahu. Berjalan cuma kada tahu, artinya kada belajar. Makanya gunanya majelis ilmu ini apa? Untuk menambah pengetahuan. Dan setiap orang yang duduk di majelis ilmu, sumat ya kayak mecahin talo nih. Kecuali yang talo dinosaurus ya kan. Sumat paling berapa detik mecahin talo, nalasi tawak ya kan. Paling berapa detik itu beribadah kayak 1000 tahun ibadah. Kita sembahyang aja 20 rakaat ya minggu tanda ya ada. Itu duduk ongot nangarakan paham kada apa kada kadang guring di majelis itu dihitung Tuhan kayak beribadah 1000 tahun. Nyamannya itu. Ini khususiat untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, ini khusus umatnya Nabi. Kenapa umatnya Nabi? Karena tahu banyak pengulir yang ada. Makanya Nabi Musa itu protes ketika 5 waktu itu. Wahai Muhammad, kenapa ya? Mahakunakan 5 rakaat. 5 waktu 5 rakaat ya. 5 waktu kami yang singgenal ya Allah nih kuat-kuat 5 waktu itu tadi sudah. Tapi Nabi Muhammad aku nih apa ngarannya sopan dan lawan Tuhan minta-minta terus. Iya ya sudah. Boleh paling bulik tuh ya ada. Tapi tadi dicicil 5 waktu tadi syukur dicicil. Kamu kan dicicil ya, tapi yang subuh ke 17 rakaatnya ayo.
Ulun yakin kan 100.000% lah dia sembahyangnya kita. 2 rakaat aja kulir. Apalagi 17 rakaat. Syukur rahmannya Allah, rahimnya Allah membagi. Subuh paling berat, paling kulir berapa rakaat? 4 kah? 2. Ini kasih sayang Tuhan lawan kita nih. Ya, 2 rakaat. Cakap subuh juga 4. Zuhur kaum sorangan, azan kaum, tamat kaum, bahyang kaum, belakang amin, jinnya belakang lagi, ya kan deh. Tadi itu luar biasa. Ini termasuk rahmatnya Tuhan sama kita. 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, karena siang lagi bugarannya 4 rakaat. Biasanya 2 rakaat, 3 rakaat kan. Maghrib, bagi bulik jadi 3 rakaat. Ada diskon sedikit. Ya kan deh. Itu tadi. Ini adalah salah satu kasih sayangnya Allah. Tapi yang aneh deh yang tarawih kawas sekali lantak 23 rakaat. Yang subuh 10 rakaat ringkut. Aneh juga. 23 rakaat nanti penlanggar mulai ujung ke ujung. Ibak. Ayo paling 2 rakaat aja hilangkan nolnya. 2 rakaat ibak apa? Ibak wadai, ibak semalam kata ya ada. Kurangnya hilangkan dah banyak pihak lagi ya ada. Jadi tahu umatnya pengulir. Kenapa? Karena makanya tadi sekali ibadah dihitung 70. Contohnya sekali ibadah, sekali basiwak nih, sekali basiwak yang sembahyang 2 rakaat kayak 70 rakaat, bahkan lebih afdal daripada 70 rakaat. Nyamannya nih. Ini adalah keistimewaan kita. Jadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur, diberi duit baik, diberi harta baik, diberi kedudukan baik, tapi ketika diberikan oleh Allah umatnya Rasulullah menjadi umatnya Rasulullah itu ada sepaling baik pemberian. Nabi Isa aja, Nabi Musa aja kehendakan menjadi umat Nabi Muhammad deh. Kita kada dihendak deh lahir jadi takdir kayak ini, itu banyak puluhan nih Bang. Masya Allah ya ada. Jadi yufaqihu fiddin pada agama. Kalau Allah menginginkan seorang hamba dekat kepadanya, maka Allah gerakan hatinya untuk selalu belajar ilmu untuk mendekat kepadanya. Jadi ciri-ciri kata ulama orang ini meninggal husnul khatimah. Maka kata para ulama yufaqihu fiddin, orang ini senantiasa hendak belajar terus. Karena ilmu ini biar ada habisnya. Ya ada habisnya karena ilmu ini. Ada aja terus. Orang tuh ciri-ciri meninggal husnul khatimah, Allah hendak menghendaki kita husnul khatimah nih. Mudah-mudahan kita husnul khatimah berdatang amin ya rabbal alamin. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita ini digerakkan hati datang ke majelis. Makanya jadi Imam Haddad kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa banyak yang dekat jauh, tapi berapa banyak yang jauh dekat. Ini bukan kita yang hendak duduk di sini, ini bukan kita, tetapi Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki kita untuk mendengarkan maulid kekasihnya. Allah yang menghendaki kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu sang kekasihnya. Menjadi luar biasa. Dan di sini lengkap ilmunya. Fikihnya ada, tasawufnya ada. Habib Idrus macam umum. Tasawufnya ada, boleh. Agak Fikih, tasawuf juga. Berarti lagi fikihnya orang mana? Tadi ada ayo hal walad, masya Allah. Jadi kan kalau membaca, dan ini pun kalau membaca kitabnya apa? Tentang layak furhamuk magud dir yakon tentang kegalauan. Karena kita pasti ada lepas galau beban pikiran nih. Jadi orang hendak membaca ini apa?
tujuan ulun mudahan datang ke sini masalah-masalah kita sebentar pacul. Pacul. Kabul masalah berarti. Cakap doa itu leh. Ya Allah, bisa langsung gugur. Jangan dia gugur sakit tahu lah gugur dari langit mati kita. Sempat pacul deh. Jarang dari korondoh ya kan. Bangunan hanyar kan. Maafkan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Yang baca ini niatnya apa? Mudahan kalau kita datang ke sini masalah kegalauan disariki bini, disariki anak, tagihan bini, tagihan anak, entar baju salah yang ada. Mau orang lain itu yang aja dihindari, yang nyata di rumah dulu yang hari. Datang ke sini sabaretan paculan. Maksudnya tenang hati yang ada. Nah, tenang itu niatnya tadi orang tadi membaca ini. Nah, dalam baca fikih supaya sembahyang kita itu bujur. Ya, karena di akhir zaman fikih ini kena berkurang terus juga. Berkurang karena orang tuh lebih satu juta tasawuf. Sebujur nih jadi tasawuf ya kan ya. Nah, karena kan kalau fikih ini masalah sembahyangnya itu haji aja. Padahal takuni syarat sahnya bisa kita tahu. Pembatalnya apa haji? Yang ada syarat sah sembahyang, syarat sah wudu, syarat sah sholat, syarat sahnya ada syarat sah, ada syarat wajib. Ya ada pemain bola kita hafal 11-nya. Pokok sembahyang 13 kadang kita tadi ingat. Tadi itu. Makanya perlu kita belajar, bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW orang yang belajar ini internet tidak boleh nih. Itu penduduk di laut, artinya makhluk yang di laut memintakan ampun selagi kita duduk di majelis ilmu. Berapa banyak penduduk di laut? Ada kisah, ada hitungan. Makanya disebutkan kata para ulama, apapun makhluk yang di bumi ada di laut. Manusia laut ada. Ini Putri Duyung ini ada. Disebutkan kitab Hayatul Hayawan, ada kitabnya Hayatul Hayawan. Itu ada insi sama manusia ikan. Cuman lah dari film. Bungas gitu. Akhirnya ada. Putri Duyung ada filmnya udah hari. Babi laut, anjing laut, kuda laut, kucing laut, ular laut, sadu laut. Pokoknya sabarataan di bumi yang di darat nih di laut tuh ada. Dan sabarataan di laut halal dimakan. Asal jangan yang dua alam. Anjing laut halal dimakan halal. Di kita Fathul Mu'in lebih baik. Wah, khinzul bahar, babi laut halal asal di laut. Kucing laut asal di laut, lain kucing buat laut ya. Sama itu. Bisa. Jadi luar biasa. Sabaratan yang di laut mintakan ampun lawan kita. Jadi saya dulu kita. Mulai bisa tadi jam berapa sudah? Mau ini jam 1 wae bahannya. Nah, saya bagian ya. Om Bujang ada baju apa? Paling saya gini ya udah. Semakin lawas kita duduk, semakin banyak yang memintakan ampun lawan kita. Ampun lawan kita. Jadi kita fadilah ilmu ini banyak luar biasa. Kadang terhingga dan kita duduk di sini tidak lain pilihan daripada Allah. Ada orang siger, anom, rumah parah, ada hadir. Ada di sini Tuhan lah, paling Tuhan ada kita nih. Jatuh alpek, sampai ulun sampai pas waktu apa? Maisi ini ulun rutinan bebek tiap tahun maisi di Ika nih. Apa? Ika lah boleh. Ika mana kalanya balida nih. Sana dah. Jadi kalau dari sini nih, tentu datang ke sini. Nah, gugur pulang. Suruh ambihan kita nih yang ada. Masya Allah mudahan jatuh kita nih
disehatkan oleh Allah, dikabulkan hajat sidin dan sabarataan yang hadir di sini. Mudah-mudahan diampuni dosa kita, dosa umat abah kita, diridhoi pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan haji kita dikabulkan oleh Allah, usaha kita dimudahkan oleh Allah. Dan mudahan kada pacul lagi yang di atas. Pacul ya Allah. Rezeki. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berumrah ke Makkah ke Madinah. Amin. Untuk berziarah ke makam Rasulullah dan kita meninggalkan pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadinihi wa ala kulli bisa bisyarifati ila hadrat nabil fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terakhir belum disampaikan kitab yang ini buku amaliyah yang tadi diberikan lawan pian buku bulik. Kalau usah dibelikan lagi ke majelis gasan pian diamalkan, silahkan diamalkan di rumah setiap selesai sholat maghrib. Boleh diamalkan sendiri dan sudah ulun ijazahkan secara umum. Silahkan pian silahkan mengamalkan masing-masing di rumah. Bila kurang silahkan ambil seorang, kalau hendak mengambilkan anak di rumah kah, bini di rumah kah hendak diambilkan, silahkan diambilkan. Dan ini sudah belum ijazahkan lawan tiang seberataan, boleh mengamalkan. Kemudian timbah ini jangan langsung bulikan, ada susurungan sedikit biasan tiang. Dan terakhir di luar karena minta tolong siapa Ajis kah siapakah ada kopiah peci nang balun diisi, silahkan ambil gratis. Syaratnya satu, istiqomah hadir majelis. Ini kopiah kayak yang dipakai ini, nang kopiah warna coklat tuh. Nah itu silahkan karena diambil, cobai sendiri, pilih ukurannya yang pas. Nah kemudian lain yang dipakai itu, nah ini yang kita cari lagi nih. Nah ini yang warna coklat, lain yang warna hitam tuh lain. Nah kemudian di majelis ini istiqomah, setiap selesai majelis kita kada langsung bulik, tapi kita bersalaman dulu sabarataan sambil kita membaca salawat. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan buhantian istiqomah hadir di majelis ini, khususnya yang lawas-lawas nih kayak Wardiman, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan istiqomah seberataan hadir di majelis ini. Sekali lagi majelis ini akan tetap istiqomah setiap malam Sabtu. Malam Sabtu ini yang baca adalah Habib Badawi. Karena malam Sabtu depan insya Allah yang baca Habib Aidrus Al-Hasni dari Malang, Jawa Timur. Kemudian malam Sabtu depannya lagi Habib Badawi lagi. Malam Sabtu depannya lagi insya Allah Adik Mulun Habib Abdullah Al-Idrus. Kembali seperti itu, malam Sabtunya lagi Habib Badawi lagi, malam Sabtunya lagi Adik Mulun, dan terus putar seperti itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon ridho Allah biar seberataan. Akhirul kalam walafikum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad wa ashbihi Allah.